kejadian dunia, bahwasanya dunia ini adalah fana, bahwasanya dunia ini akan binasa, dunia ini akan hilang. Maka disebutkan kejadian hari kiamat setelahnya. Wa yauma nusayyirul jibal. Wa dan yauma hari. Ini dimanapun kita jumpai yaum hari, ya. Wa yauma dan hari nusayyiru, nun itu yang bermakna kami, ya. Nusayyiru, kami menjalankan. Pada hari ketika kami menjalankan. Al-jibal, jibal jamak dari atau plural daripada jabal, gunung. Jadi al-jibal, gunung-gunung. Ya. Wa dan tara, kamu melihat. Jadi wa tara, dan kamu melihat. Al-arda, bumi. Barizah, ya. Wa tara al-arda barizatan. Barizah, kamu melihat bumi tersebut, ya, dia tidak ada yang tertutup-tutupi, ya, tidak ada yang tertutup-tutupi. Itu dari makna dari barizah, artinya dia kalau tidak ada yang tertutup, kalau ada yang gundukan sedikit, ada yang datar, ada yang bawah, berarti ada yang tertutupi. Ya, yang tinggi menutupi yang rendah, seperti itu. Namun di sini dia tidak ada yang tertutup-tutupi. Semuanya kelihatan. Itu makanya dikatakan dia bermakna datar. Yang mungkin diartikan datar ataupun apa ya? Ya datar bahasa kita. Tidak ada yang bunduk, itu apa? Datar ya. Berikutnya, jadi manakala dijalankan gunung-gunung tersebut dan kamu melihat bumi itu barizah. Sekali lagi barizah, ini semua ditampakkan, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Karena maksud daripada barizah, tidak ada yang tersembunyi atau semuanya tertampakkan. Nah itu ya, di buku kita ada? Nggak ada. Oke. Barizah ada. Barizah, Ibu lihat di maknanya, nusayyiru ay naqtali'u min usuliha wa tasiru haba'an munbatha. Ibu lihat dari makna nusayyiru, kami jalankan, maksudnya dijalankan itu taqtali'u min usuliha, dia tercabut dari pangkalnya, dari asasnya, dia tercabut dari akar-akarnya, wa tasiru haba'an munbatha, maka dia menjadi haba'an mumbatha, debu-debu yang berterbangan. Ya, debu-debu yang berterbangan. Ini nusayyirul jibal. Kemudian wataral arda barizah, dan kamu melihat tanah itu atau bumi itu barizah. Tadi saya mengatakan tertampakkan semuanya, atau tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, datar semua. Barizah ay zahirah idza fana kullu ma kana 'alaiha min imran. Dia zahirah, dia nampak, yang dimana semua bangunan tersebut idza fana, apabila telah hancur, semua yang berada di atasnya dari bangunan-bangunan. Jadi bangunan-bangunan ini semua sudah hancur semua, datar kembali dia, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Nah, itu. Ini maksud dari wataral arda barizah. Berikutnya, wa dan hasyarnahum. Nah, ini ada dilihat, hasyara artinya bangkitkan. Ya, hasyara artinya membangkitkan. Hasyarna, kami bangkitkan. Hum, mereka. Jadi wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan, kami bangkitkan mereka. Hasyarnahum, makanya dikatakan di padang mahsyar. Ya. Jadi kami kumpulkan mereka, falam, maka lam, tidak, ya, nugadir, ya, gadara yugadiru, itu kalau pesawat itu dia mugadarah. Kalau ibu tengok pergi ke airport, nanti ada tulisan al-mugadarah. Nah, itu biasanya apa bahasa kita tuh yang pergi tuh, yang pergi kan arrival. Apa bahasa Inggrisnya lupa saya. Kalau yang datang kan arrival. Kalau yang Departure, Ustaz. ya? Departure.
Itu sudah dipatur ya, dia pergi. Itu mughadarah. Kalau Ibu tengok ada tulisan Arab mughadarah. Gitu. Nughadir ya, jadi meninggalkan. Nughadir, kami tidak tinggalkan. Nu sama dengan nusayyiru. Jadi nughadir, kami tinggalkan. Jadi falam nughadir, kami tidak tinggalkan. Kami tidak sisakan. Gitu ya. Tidak tinggalkan. Minhum, min dari hum mereka. Jadi minhum dari mereka artinya seorang pun dari mereka. Jadi kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka. Beri semuanya. Apalagi ditegaskan minhum ahada, seorang pun. Ya, minhum saja dari mereka, ahada seorang pun tidak ada yang ditinggalkan. Oke, ini makna dari kalimat-kalimatnya. Ibu tengok nughadir, falam nughadir di buku kita dikatakan ay natruk minhum ahada. Kami tinggalkan, kami tidak tinggalkan, natruk minhum ahada, falam nughadir minhum ahada, falam nughadir ay falam natruk minhum ahada. Kami tidak meninggalkan seorang pun dari mereka. Oke, ini makna dari kalimatnya. Kalau Ibu jumpai kalimat-kalimat itu di ayat manapun, maknanya sama. Nah, seperti itu. Ya kurang lebih lah, karena bahasa Arab itu dia menyesuaikan kadang dengan konteks kalimatnya, dengan apa yang huruf setelahnya. Biasanya seperti itu. Sama dengan bahasa-bahasa apa namanya, tola'a muncul, tola'a juga datang, bisa bermakna seperti itu. Ya, jadi tergantung dari kalimat di mana digunakan. Jadi wa yauma nusayyirul jibal, sekarang secara keseluruhan artinya manakala wa yauma nusayyirul jibal, kami jalankan gunung-gunung tersebut. Ya, kami jalankan gunung-gunung tersebut. Wa taral arda barizatan, dan kamu melihat bumi-bumi ini menjadi datar karena sudah nggak ada bangunannya, ditampakkan. Kamu melihat bumi ini ditampakkan semua, tidak ada yang tertutup-tutupi. Falam nughadir minhum ahada. Ya, wa hasyarnahum, dan kami bangkitkan mereka semuanya. Falam nughadir minhum ahada, kami tidak menyisakan seorang pun di antara mereka. Nah, itu dia dari makna secara mujmal kalian dan ayat ini. Ya. Yang pertama kita ambil tafsir harfiahnya, kemudian yang kedua tafsir maknawinya, kemudian kita ambil yang ketiga penjelasan daripada ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ini bahwasanya wa yauma nusayyirul jibal, manakala Allah Subhanahu wa taala menjalankan gunung-gunung tersebut. Dan ini pernah kita sebutkan dalam surat Al-Qari'ah. Ya, pernah kita sebutkan dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ini banyak sekali ayat yang serupa dengannya. Ya, bagaimana Allah menjalankan gunung-gunung tersebut. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sunnah Allah itu semuanya sama. Ya, wa taral jibala tahsabuha jamidatan. Kamu menyangka gunung itu dia berdiri dengan kokoh. Itu wa hiya tamurru marras sahab. Padahal dia itu berjalan secepat awan pada hari kiamat nanti. Nah, setelah disebutkan tentang kehidupan dunia yang akan sirna tersebut, dan yang tersisa adalah amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad memperingatkan kepada kaum musyrikin tentang hari kebangkitan yang mereka dustakan itu. Kan mereka mendustakan adanya hari kebangkitan. Dan kondisi pada waktu itu sangat mengerikan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung-gunung itu diterbangkan seperti debu yang berterbangan. Kemudian gunung-gunung itu diangkat sebagaimana dalam surat Al-Mursalat, wa idzal jibalu nusifat, apabila gunung-gunung itu diangkat, dihancurkan menjadi debu. Ya, ini misal banyak sekali kalimat-kalimat yang sama. Kemudian berikutnya gunung itu sudah diangkat, dijalankan. Wa taral jibala tahsabuha jamidah, kamu melihat gunung-gunung itu yang engkau melihat dia itu seperti tetap kokoh berada tempatnya.
wa hiya tamurru marras sahab. Surat An-Naml ayat 88. Sedangkan dia berjalan ya seperti berjalannya awan. Ya. Maka setelah dia berjalan juga Allah Subhanahu wa taala menabrakkan dia. Jadi prosesnya tadi apa? Gunung tadi diangkat. Dijadikan debu, gunung tadi diangkat, diterbangkan dan ditabrakkan. Ya, ditabrakkan. Itu disebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 5 sampai 6. Ini sudah kami tafsirkan. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Gunung-gunung itu dihancurkan. Sehancur-hancurnya, maka dia seperti debu yang berterbangan. Ya, dia diangkat, dia ditabrakkan satu dengan yang lain, dihancur, kemudian seperti debu yang berterbangan. Ibu tengok, satu dengan yang lain ketika diginikan, dia hancur, maka kemudian ditiup dengan kencang. Ini sangat luar biasa kejadian pada waktu ini. Gunung yang kita tengok, gunung itu adalah ya menjadi apa? Dalam surat An-Naba kita sebutkan dijadikan gunung ini sebagai pasak bagi bumi. Ya, dijadikan bumi ini sebagai gunung ini sebagai pasak bagi bumi tersebut. Kalau pasaknya sudah diangkat, kita sudah tahu apa yang terjadi. Kita buat tenda saja, buat pasak. Kalau pasaknya diangkat sama angin yang kencang, kita tahu sudah. Tenda kita akan bakalan terbang. Nah, seperti itu. Dan ini padahal gunung ini adalah benda yang sangat kokoh, yang sangat kuat, besar. Apalagi misalnya di sebagian gunung tersebut bukan hanya terbuat dari pasir, namun dia terbuat dari batu-batu. Bagaimana dia diangkat, dicungkil satu persatu. Dan ini misalnya disebutkannya wataral arda barizah. Itulah dia. Wa yawma nusayyirul jibal. Wataral arda barizah. Dan kamu melihat bumi ini barizah. Ya, melihat dia menjadi datar, rata, karena tidak ada yang tersembunyi. Karena barizah artinya tertampakkan. Tidak ada yang tersembunyi. Semua ternampak-nampak, terlihat jelas semuanya. Ya, tidak ada lagi yang tersembunyi. Ada yang di bawah bukit, ada yang di goa, tidak ada lagi. Semuanya yang dinampakkan. Oleh karena itu dalam surat yang lain, surat Taha ayat 105 sampai 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Maka katakanlah, ya yansifuha rabbi nasfa. Tuhanku menghancurnya sehancur-hancurnya. Ya, fayadharuha qa'an safsafa. Dia sudah dihancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian ya fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amsa. Ya, dihancur dia sehancur-hancurnya, kemudian dia akan menjadi bekas gunung-gunung tersebut apa? Rata sama sekali, la tara fiha 'iwajan wala amta. Engkau tidak akan pernah melihat di situ ada ya tempat yang rendah dan juga yang tinggi. La tara fiha 'iwajan wala amta. Tidak ada yang tinggi, tidak rendah. Sudah dihancurkan. Rata semua. Dijadikan rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Taha ayat 105 sampai 107. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan gunung ini hancur menjadi debu yang berterbangan. Kemudian tidak ada lagi yang namanya lembah pada waktu itu. Ya, tidak ada lagi yang namanya lembah. Semuanya ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kejadian yang sangat luar biasa kalau kita lihat gunung, lautan, semua pada hari kiamat ini ya tidak ada airnya lautan tersebut. Kok tidak ada airnya, Ustaz? Yang dimaksudkan adalah sebagaimana dalam surat Al-Infitar, wa idzal biharu fujirat. Yang pertama apabila laut ini meluap. Kemudian dijadikan apa? Wa idzal biharu fujirat. Dia menjadi api yang menyala. Mengerikan. Ya, air yang kita tengok sekarang menjadi api yang menyala pada hari kiamat. Dipanaskan dia. Dipanaskan, ya, maka di sini para ulama pernah kita bahas tafsirnya, dia menyala. Dan pernah kita lihat beberapa video-video yang menunjukkan
lahar dari atas, dari bawah tanah, di bawah lautan, ketika dia meluap masih mengeluarkan bara api yang masih menyala dari dalam air laut itu sendiri. Pernah ada beberapa video yang menyebar di YouTube, Ibu bisa cari ya. Di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini menjadi datar sebagaimana dalam surat Al-Insyiqaq, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, ya, wa idzal ardu muddat, apabila bumi ini muddat, diratakan. Para ulama mengatakan ya bahwasanya bagaimana bumi itu diratakan, kamadil adim, sebagaimana kulit yang disamak itu diratakan. Itu kulit itu kan berbentuk macam-macam, ada yang ke kakinya, ada yang ke tangannya, ada yang ke badannya. Ya, begitu diratakan, dibersihkan, dia menjadi rata. Ya, kemudian dibuat jadi jaket dan sejenisnya. Kamadil adim, dia menjadi datar, rata. Inilah bumi nanti diratakan, wa idzal ardu muddat, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi pada hari kiamat nanti. Bagaimana dalam surat yang lain, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Berikutnya, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan. Kemudian apa yang terjadi? Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kami bangkitkan mereka dan kami tidak meninggalkan seorang pun dari mereka. Seorang pun tidak ada yang terlupakan. Ya. Maka menurut sebagian ulama, kata wa hasyarnahum, ya, yang bermakna adalah hasyarna, kan itu kan fi'il madhi, past tense, dan kami telah membangkitkan mereka. Ya. Oleh karena itu sehingga ada khilaf di kalangan para ulama tentang kebangkitan ini. Khilaf mereka, apakah yang melihat kejadian hari kiamat ini adalah ya semua orang? Jadi apakah semua orang yang melihat kejadian hari kiamat ini, ataukah orang jahat-jahat saja? Ya, ini di antara mereka ada khilaf hal tersebut. Ya, di antara mereka mengatakan bahwasanya ini semua akan melihat hari kiamat itu, dan ini yang pendapat yang kuat. Ya, ini pendapat yang kuat kaitannya dengan semua orang akan melihat hari kiamat itu. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya tidak. Yang menyaksikan hari kiamat itu hanya orang-orang yang jahat. Karena pada ayat yang tadi kan kita sebutkan ya, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, pada ayat ini menunjukkan semua akan menyaksikannya. Ya. Namun yang lain berpendapat tidak semua menyaksikan hari kiamat itu. Dahsyatnya itu maksudnya kedahsyatan hari kiamat itu karena Rasulullah SAW bersabda, syirarul khalqi indallahi man taqumu alaihi sa'ah. Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah orang yang hari kiamat itu tegak terjadi pada dirinya. Ya. Namun pendapat yang paling kuat sekali lagi adalah yang mengatakan semua itu akan melihat dahsyatnya hari kiamat tersebut. Karena kalau sebagian yang melihatnya, kalau sebagian yang melihat hari kiamat itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti orang-orang musyrikin? Apa tujuannya ditakuti kalau mereka tidak melihat kejadian itu? Ya. Ini misalnya kalau terjadi pada sebagiannya, apa gunanya ditakuti mereka? Namun ya, ketika semua tidak ditinggalkan sedikit pun, mereka tahu bahwasanya kedahsyatan hari kiamat itu. Dan ini adalah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Surat Al-Hajj ayat yang pertama. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya kedahsyatan, kegoncangan hari kiamat itu adalah syai'un 'azim, sesuatu yang sangat luar biasa, sangat besar. Yauma tarawunaha. Ya. Maka pada waktu ketika kamu melihatnya, melihat guncangan hari kiamat tersebut.
Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Orang perempuan yang menyusui anaknya itu dia lalai terhadap anak yang disusuinya. Ya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan perempuan yang hamil itu keguguran. Tad'u kullu dia tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Setiap yang hamil itu dia melahirkan, artinya dia gugur anaknya. Wa taran nasa sukara, dan kamu melihat orang-orang itu mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal dia tidak mabuk pada hari itu. Orang mabuk kan gitu-gitu kan? Kurang lebih lah di film-filmnya. Tapi kan mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah itu sangatlah pedih. Dan ayat ini yang menunjukkan bahwasanya semua itu akan menyaksikan hari kiamat itu. Mereka menyaksikan semuanya, tidak ada yang tersisa seorang pun. Karena dari makna harfiahnya saja, yaitu kata ahada, ya, yang disebutkan falam nugadir minhum ahada, yaitu nakirah fi siyaqi an-nafi fata'um. Nakirah dalam siyak, artinya dalam bahasan penafian, falam nugadir minhum ahada, ini menunjukkan bahwasanya konteks nafi di sini meniadakan seorang pun. Ini ahada artinya seorang pun tidak ada, menunjukkan keumuman. Semua. Tidak ada yang disisakan seorang pun. Tidak ada yang lolos dari melihat kedahsyatan hari kiamat tersebut. Ini yang paling kuat. Jadi semua akan melihat kejadian hari kiamat tersebut. Waliyadzubillah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ini kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Berikutnya kita ambil ayat yang ke-48. Wa uridu ala rabbika saffa. Wa uridu. Arada, ya, uridu. Dan berikutnya wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Wa uridu ala rabbik. Dan arada artinya menampakkan. Uridu ditampakkan. Ya, makanya apa yang ditampakkan, ya, tempat pameran, pameran. Yang misalnya pameran, Ibu tahu pameran kan, namanya ma'rad. Ya, di ma'rad. Ya, book fair misalnya, ma'rad al-kutub gitu kan. Ma'rad, tempat pameran. Itu ma'rad, karena ditampakkan. Gitu. Jadi wa uridu ala rabbik. Jadi mereka ditampakkan. Ini kalau dari bahasa dulu ya. Ala, atas. Namun bermakna di sini kepada, ya. Jadi atas kalau makna harfiahnya. Rabbika, Tuhanmu, ya, ala rabbika, kepada Tuhanmu. Soffan, sof, nanti sof 1, sof 2, sof 3, baris. Ya, itu baris. Soffan, baris. Kemudian laqad. La itu penegasan. Benar-benar. Qad ji'tumuna, ini pernah sebelumnya saya jelaskan. Qad apabila dia masuk ke dalam fi'il madhi, past tense, yang kalau setelah qad itu tidak ada ta, tidak ada ya, tidak ada nun, seperti itu, ya, maka dia bermakna penguat. Jadi benar-benar laqad, ya, ji'tumuna, ji'tum, kalian datang, ya, datang, ya, ji'tumuna, kepada kami. Ya, ini mereka datang kepada kami, maksudnya siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Kama, sebagaimana. Khalaqnakum, khalaqa, menciptakan. Na, kami, kum, kalian. Jadi sebagaimana kami menciptakan kalian. Awwala marrah, awwala, pertama, marrah kali. Ya, marrah kali. Jadi awwala marrah, pertama kali. Tsani marrah, dua kali. Tsalits marrah, 3 kali. Rabi' marrah, itu bahasanya. Ya, awwala marrah, pertama kali.
Ya, makanya kalau minum obat tidak ditengok di situ thalatha marrat dibilang 3 kali. Nah, itu marrahnya. Bal pernah kita sebut ini. Bahkan ya bal ini bisa bermakna bahkan. Berikutnya za'amtum. Za'ama artinya menyangka. Ya, za'ama artinya dia menyangka. Za'ama. Za'amtum. Kalian menyangka. Nah, itu dia. Ya, kalian menyangka. Anlan, sebenarnya dia itu ada nunnya yang diidghamkan. Anlan sebenarnya. Namun ditulis Allah. Allah langsung ke lamnya. Sebenarnya dia an lam sama dengan anma ya tasaalun an ma tapi dibuat amma. Ya, sering itu dalam beberapa penulisan. Jadi anma, amma, anlan, allan. Nah, itu perlu dipahami. Allan ya, dan bal za'amtum bahkan kamu menyangka. Kalian menyangka. Allan ya, tidak akan naj'ala. Nun di sini kami sama dengan nusayyir. Naj'al menjadikan lakum bagi kalian mau'idah janji. Kalau ibu tengok appointment, anak appointment, nak mau'id. Nah, itu. Mau'id. Apa appointment? Mau'id. Mau'id itu appointment. Ya, kalau ibu pergi ke rumah sakit atau hospital ya. Nah, ambil mau'id dulu. Nah, itu. Mau'idah artinya janji, appointment. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada mau'idah di buku kita, mau'idah di mi'adan liba'athikum ahya lil hisabi wal jaza, yaitu janji untuk ya membangkitkan kalian, ya janji untuk membangkitkan kalian ahya dalam kondisi hidup lil hisabi wal jaza untuk diberikan penghisaban dan pembalasan. Ya. Nah, ini mulai kita ambil kaitan dengan setelah hari kiamat terjadi, kemudian wa'uridu ala rabbika saffan. Dan kemudian mereka pun ditampakkan, maksudnya di bawah, dihadapkan kepada Tuhan kamu dengan saffan berbaris-baris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian benar-benar datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali. Ya, bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'idah. Tapi bahkan kalau mau nyangka bahwasanya kami tidak akan ya menjadikan bagi kalian perjanjian itu. Nah, ini yang disebutkan pada ayat yang kedua, lanjutan dari ayat yang ke-47 tadi berkaitan dengan kejadian hari kiamat itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar, ya, manusia yang dikumpulkan mereka di padang mahsyar, tidak ada yang lolos seorang pun dari, ya, tidak ada seorang pun yang lolos dari pengumpulan tersebut. Setelah mereka dikumpulkan, Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah mereka dikumpulkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'uridu ala rabbika saffan. Dipaparkan, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan saffan berbaris-baris. Ya, dihadapkan dengan berbaris-baris. Satu dengan yang lain. Ya, mereka satu dengan yang lain. Dan barisan di sini adalah untuk mereka disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka dibaris-bariskan di sini adalah untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kaitan dengan mereka yang ditampakkan, ini masih di padang mahsyar, kemudian mereka berbaris-baris, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kalian
ya, sesungguhnya kalian datang kepada kami. Sungguhnya datang kalian kepada kami. Ya, sungguhnya kalian datang kepada kami. Ini bagi mereka, ya, ditunjukkan kepada mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan tersebut. Allah Subhanahu wa taala, ya, bahasa kita mengejek ataupun merendahkan mereka. Ya, merendahkan mereka, sungguhnya mereka akan dibangkitkan, ya, pada hari nanti tersebut, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkannya sebagaimana mereka dahulu diciptakan pertama kali. Ya. Bagaimana diciptakan mereka pertama kali? Yang mereka tersebut, bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'idah. Ini bantahan mereka yang mereka menyangka. Bal za'amtum, yang kalian menyangka bahwasanya kalian itu tidak akan diberikan, tidak akan dijadikan bagi kalian janji untuk pertemuan itu. Mereka dibangkitkan dalam kondisi sebagaimana Allah menciptakannya pertama kali. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya, misalnya ayat yang ke-104, wa yawma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai penciptaan pertama kali, nu'iduhu, kami kembalikan dia. Wa'dan 'alaina, itu adalah sesuatu yang janji yang sudah pasti bagi kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan melakukannya. Akan dibangkitkan, ya, pada hari kiamat nanti sebagaimana dia lahir tanpa membawa harta. Lahir tanpa membawa harta, lahir tidak membawa pakaian, lahir tidak memiliki apapun, yang hanya tersisa adalah amal salehnya saja. Dibangkitkan sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurla. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat nanti itu hufah, tidak pakai sandal, urah, tidak berpakaian, gurla, dan belum disunat, belum dikhitan. Ya, dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan gurlan buhma. Orang-orang dibangkitkan nanti pada hari kiamat itu uratan, tidak berpakaian, ya, gurla, belum bersunat, dan buhma, tidak membawa apapun dari dunia ini. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami menciptakan makhluk pertama kali, maka kami kembalikan dia. Ya, diulang penciptaannya kembali. Dan di sini, ya, juga disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-94, banyak, ya, ayat yang menerangkan tentang ini. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kami, ya, dan walaqad ji'tumuna, dan sesungguhnya kalian itu datang kepada kami furada, sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, dan kalian meninggalkan di belakang kalian dunia tersebut, kalian tinggalkan apa yang telah kami berikan karunia kepada kalian. Dunia kita akan tinggalkan, kita mati tidak membawa apapun kecuali amal kita. Ya, wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqta bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Ini kaitan dengan mereka yang menyangka akan adanya pemberi syafaat. Jadi kami bangkitkan kalian pertama kali sebagaimana, ya, kalian diciptakan dahulu seperti itu. Inilah yang dimaksud oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu, buhma, tidak membawa harta apapun. Ya, alas kaki tidak, mereka tidak diberikan pakaian, mereka juga tidak disunat. Mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti dahulu. Ya. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'idah. Tapi kalian menyangka allan naj'al lakum mau'idah, bahwasanya kami tidak akan menetapkan janji yang pasti bagi kalian. Ini persangkaan kalian seperti itu. Padahal janji tersebut Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Kapan mereka akan dikumpulkan, Allah menentukannya.
Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah membuat perjanjian tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya. Ya. Allah menepati janjinya. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka di padang mahsyar yang nanti. Adapun orang musyrikin yang mereka mengingkari semuanya ini, mereka mengatakan bahwasanya hari kiamat itu tidak ada. Kemudian ketika datang kepada mereka hari kiamat tersebut, mereka mengatakan, ya, ketika dibangkitkan kepada mereka hari kiamat tersebut, maka dikatakan sebagaimana dalam firman Allah ini, kalian datang kepada kami. Wa uridu ala rabbik laqad ji'tumuna. Kalian datang kepada kami. Ya, yang mereka dustakan tersebut. Wallahu taala a'lam. Jadi ini yang berkaitan dengan manusia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat yang ke-49. Apa Quran? Berikutnya, wa wudi'al kitab. Wa wudi'a. Kita ambil seperti biasa. Wa dan wudi'a. Ya, ini adalah, ya, kalau dalam nahwu dikatakan al-majhul, ya. Artinya diletakkan. Wa wudi'a, dan diletakkan. Ya, wa wudi'al kitab. Apa? Oke. Wa wudi'al kitab wa wudi'a, dan wudi'a. Wada'a meletakkan. Wudi'a diletakkan. Nah, seperti itu ya. Kita ambil perkataannya dulu. Alkitab, ya kitab. Ya, kitab. Ya, kitab, buku, catatan, sama. Fa, maka, taro. Tadi sudah taro. Ya, tadi sudah taro. Apa itu taro? Maka kamu melihat. Mana dia di atas tadi itu? Wa taro, yang ayat yang 47. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda wa tara. Fa, maka, taro, kamu melihat. Al-mujrimina, orang-orang jahat. Fa taral mujrimin. Ya, kamu melihat orang-orang jahat tersebut, orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut, musyfiqina mimma fihi. Ya. Dia orang-orang yang jahat, mujrim, dikatakan innal mujrimina, gitu kan, orang-orang jahat. Musyfiqina mimma fihi. Musyfiqin, mereka itu rasa takut. Ya. Mereka takut. Dengan apa? Mimma, dari apa? Fihi, padanya. Padanya apa? Padanya kitab itu. Ya, mereka sudah musyfiqina mimma fihi. Mereka takut, ya, terhadap kitab itu. Wa, dan yakulun, mereka mengatakan, karena orang-orang jahat, mujrimin. Ya wailatana. Sering ibu jumpai, ya wailata, ya wailatana. Ya, duhai, celakalah kami. Ya wailata, ya wailatana. Jangan ini. Ya wailata, ya wailatana. Duhai, celakalah kami. Ya wailata. Laitani. Ya wailatana, duhai, celakalah kami. Mali hadzal kitab. Ya. Mali hadzal kitab. Apa hadzal kitab? Kitab ini. La, tidak, yugadir, tadi sudah yugadir. Ya, nugadir, yugadir. Ya, itu tadi, tidak meninggalkan. Kan begitu kan? Nugadir, kami tidak meninggalkan. Yugadir, dia tidak meninggalkan. Pakai yu, pakai ya. Sagirah, kecil. Wa, dan la, tidak juga. Kabirah, yang besar. Ya, kabirah. Illa, except.
kecuali ahsaha, dia menghitung. Ya, illa ahsaha, kecuali dia menghitungnya. Ya, makanya dalam hadis itu dikatakan lillahi tis'un wa tis'una asman, Allah memiliki 99 nama, faman ahsaha da'al jannah. Siapa menghitungnya? Menghitung. Dan wajadu, mereka menjumpai. Wajadu, mereka menjumpai. Apa? Amilu, yang mereka kerjakan. Hadira. Hadir, ada ibu, ini enggak hadir, gitu kan? Ciros, hadir. Ini Bokmal, hadir. Itu. Hadir artinya ada, kan? Ya, mereka yang dikerjakan tersebut, besar ataupun kecilnya, mereka wajadu ma'amilu hadir. Mereka menjumpai apa mereka amalkan tuh hadir. Ada di situ. Mereka dapat. Wala, dan la, tidak. Yadhlimu, menzalimi. Rabbuka, Tuhan kamu, ahada, seorang pun. Jadi wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Ya, kita ambil di buku ibu penjelasan dari kata-katanya telah disebutkan. Wudi'a, yaitu wudi'al kitab, ay kitabul hasanati wa kitabus sayyi'at fayu'tahu bil mu'minu biyaminihi wal kafiru bishimalihi, yaitu kemudian yang dimaksudkan wudi'al kitab yaitu kitab-kitab kebaikan dan kitab-kitab keburukan, catatan kebaikan dan catatan keburukan maksudnya. Dan fayu'tahul mu'min, orang mukmin itu diberikan dia catatan kebaikannya itu dengan tangan kanannya, dan orang kafir dan orang mujrim itu dengan tangan kirinya. Musfiqina ay khaifin. Musfiqin artinya atal mujrimina musfiqina mimma fihi. Musfiqin artinya dia ketakutan. Khaifin, dia ketakutan. Mimma fihi. Wa yaqulun ya wailatana ay ya halakatana. Ya, dia bagaimana sangat merasa menyesal di sini. Ketika dia mengatakan ya wailatana, dua celakalah kami, binasa kami, sangat binasalah kami. La yughadiru saghiratan ay la yutraku saghiratan min dhunubina wala kabiratan illa jama'aha uddan. Dia la yatruk, dia tidak meninggalkan saghiratan min dhunubina, dosa kami yang kecil, wala kabiratan, dan juga dosa kami yang besar, illa jama'aha uddan, kecuali dia mengumpulkannya dan terhitung. Dikumpulkan dan terhitung. Ma'amilu hadira ay muthbitan fi kitabihim musajjadan fiha, yaitu dia ditetapkan ada dalam kitab mereka, musajjalan fiha, dan tertulis tercatat di dalamnya. Ya, sajjal, ya, tertulis dan tercatat di dalamnya. Ini pembahasan yang kalau dibahas panjang kaitan dengan pemberian catatan amal ini panjang banget ayat ini. Ya, makanya dikatakan wa wudi'al kitabu fataral mujrimin. Wa wudi'al kitab. Kitab itu kemudian diletakkan kepada mereka yang menerimanya. Yang menerima dengan catatan amal tangan kanannya, maka dia pasti bahagia. Yang menerima dengan tangan kirinya, ya, maka mereka pasti akan binasa. Berikutnya, ketika diberikan catatan amalan tersebut kepada mereka, ya, diberikan catatan amalan tersebut dalam kepada mereka, Al-Kitabu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pemberian kitab yang diberikan kepada orang-orang yang kafir tersebut, fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Maka kamu akan melihat orang-orang musyrikin itu dia ketakutan terhadap apa yang dicatat di dalamnya. Ya, kita melihat orang-orang jahat itu musyfiqina mimma fihi, dia ketakutan terhadap catatan yang ada di dalam kitab tersebut. Ketakutan dia. Kenapa dia takut dengan catatan tersebut? Ya, kita misalnya, kamu pernah buat ini? Saya tidak pernah berbuat. Benar kamu nggak mencuri? Iya.
Sumpah, iya. Hati-hati loh, ada CCTV di rumah saya. Misalnya ya, pasti dia akan ketakutan. Enggak pernah aku. Begitu dibuka CCTV, nah, klik nih. Nah, ini siapa nih? Ini baju-baju kamu nih. Ini kamu nih, tengok nih. Di CCTV nih, ada nih. Nah, kamu masuk nih. Mau bilang apa kita? Ya, ini sekedar contoh. Jadi, begitu dikatakan hudi alkitab, fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Ketika diberikan catatan, udah ketakutan dia. Kenapa ketakutan? Dia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya sebagaimana kita sudah sebutkan dalam tafsir surat Al-Haqqah. Fa'amma man utiya kitabahu bishimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha. Kalimat-kalimat ya laita ini bentuk penyesalan. Ibu tengok di ayat manapun juga. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma aghna anni maliyah. Sudah menyesal sekarang. Ma aghna anni maliyah. Tak berguna bagiku hartaku. Ya. Halaka anni sultaniyah. Semua penyesalan demi penyesalan muncul setelah dia menerima catatan amalannya itu. Ya. Dia setelah menerima catatan amalannya tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaitan dengan mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Nazi'at misalnya, fa idza ja'atit tammatul kubra, manakala malapetaka yang besar itu terjadi pada hari kiamat itu, apa dikatakan setelahnya? Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ketika terjadi itu, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu orang mengingat apa yang telah diusahakan. Kita itulah sifat manusia. Coba ketika kita diberikan kesehatan macam sekarang ini. Kita boleh minum apapun, makan apapun, ya, kita bersenang-senang, pergi kemana, ya, nak makan angin, pergi Dubai, pergi mana sudah, nak pergi camping, kita sehat kan? Nah, coba kalau sakit, ya, orang sakit sudah, nah, udah ingat dia, aku nak bangun masjid, di kepala dia sudah di situ, dia mengingat berapa banyak amal yang pernah dikerjakan, dia ingat dosa-dosa yang banyak, ya Allah, ketika sakit, itulah manusia. Ya, manakala dia diberikan kesuksesan dari dunia ini, dia boleh berinfak, dia boleh membantu orang miskin, dia boleh bangun apapun, dia tidak gunakan kesempatan itu, Allah jatuhkan dia rugi, bangkrut, baru dia sadar. Coba dulu waktu aku sukses, kenapa aku tak buat ini ya? Dia akan mengingat. Itulah orang. Ketika terjadi yang tidak diharapkan, yang tidak dia sukai, dia akan mengingat semua. Itu mengingat yang di sini bukan mengingat yang baik ya. Mengingat penyesalan. Jadi dia menyesal. Coba aku dulu macam itu, kenapa tak aku buat? Ya, ini yang terjadi. Itulah manusia. Makanya dikatakan ketika hari kiamat itu terjadi, fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Orang akan mengingat apa yang telah diusahakan. Dia ingat apa yang telah diusahakan tersebut. Seluruh yang telah dia kerjakan itu dia ingat. Ya. Dan bagaimana tidak? Ya, karena kejadian yang terjadi pada waktu itu mereka tidak pernah akan bayangkan. Disebutkan dalam surat Al-Isra. Ini sering saya sebutkan ayat ini dan beberapa kali kalau saya baca dalam salat. Ya, ketika Ibu tengok misalnya dalam surat Al-Isra ya, ayat yang ke-13. Coba ditengok ayat 13. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Satu. Ya. Wa kullu insan, dan setiap manusia. Alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana kalung yang ada pada lehernya. Ya. Alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kami keluarkan bagi mereka pada hari kiamat.
Ya. Dan kami keluarkan bagi mereka pada hari kiamat yalqahu mansyura wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban. Kami keluarkan bagi mereka pada hari kiamat kitaban, satu catatan. Yalqahu mansyura. Yang ditengok catatan amalan itu yang mansyura, terbuka. Ya, catatan amalannya terbuka. Kemudian dikatakan apa bagi dia? Iqra kitabak. Ya. Iqra kitabak. Bacalah catatan amalanmu. Ya, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca catatan amalan kamu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah diri kamu itu sebagai penghisap atas apa yang telah kamu kerjakan. Kita tengok, oh nih aku telah berbuat dosa nih. Tengok lagi, berbosong di mana kita. Ini catatan amalan kita dan kita tahu semuanya dengan visualnya juga. Ya, bukan hanya catatan saja, tidak, tapi terlihat kita itu melakukannya di mana, waktunya kapan. Tidak bisa kita bersembunyi. Ya, ini yang terjadi. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Maka terbukalah file-file yang telah mereka kerjakan pada waktu dulu. Ya, terbuka file-file masa lalu mereka. Ini catatan amalan yang diberikan yalqahu mansyura, terbuka. Suruh baca, iqra. Baca. Makanya para ulama mengatakan, ya, ketika terjadi pengumpulan tersebut dan disuruh baca, semua orang mampu membaca catatan amalannya tersebut. Ya, semua mampu membaca catatan amalannya itu. Baik dia pernah boleh membaca di dunia ataupun tak pernah boleh baca di dunia. Artinya dia buta huruf. Ya, semua mampu membacanya. Dan kita juga tidak tahu apakah di situ hanya berbentuk tulisan ataukah juga berupa visual yang nampak. Oleh karena itu para ulama di antara mereka mengatakan terlihat, tertampakkan, terekam semua apa yang telah kita kerjakan itu. Ya. Ini misalnya. Jadi semua itu akan kelihatan setelah diberikan catatan amalan itu kepada seseorang. Ya. Dan ketika diberikan kepada mereka, kembali ke kitab kita, dia mengatakan wa yaquluna ya wailatana. Sudah diberikan catatan amalan tersebut, suruh baca catatan amalannya, dia pun mengatakan, begitu dibaca, ya wailatana ma li hadzal kitab. Duhai celakalah kami. Ma li hadzal kitab, catatan amalan apa ini? Catatan amalan apa ini? Ya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa? Semua yang kecil ataupun besar la yughadiru saghiratan, dia tidak meninggalkan yang kecil, wala kabiratan, dan juga tidak besar, illa ahsaha, kecuali dihitung semua. Catatan amalan apa ini? Catatan apa ini? Semuanya dihitung. Ya. Maka ini yang terjadi. Ya, kenapa mereka takut? Wajadu ma'amilu hadira. Dan mereka menjumpai apa? Ma'amilu hadira. Apa yang mereka kerjakan itu telah tertulis hadir. Di situ dia. Tertulis di situ. Apa yang telah mereka kerjakan tersebut. Jadi, tertulis di dalamnya menunjukkan bahwasanya dosa tersebut ada dua macam. Ada dosa kecil dan ada dosa besar. La yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak ditinggalkan kecil dan besar, artinya dosa kecil, dosa besar tidak ditinggalkan. Ya, menunjukkan di sini ada dua pembagian dosa. Kemudian mereka ditampakkan terhadap dosa-dosa kecil tersebut. Dan mereka binasa. Dengan dosa-dosa tersebut mereka tahu mereka akan binasa. Ya, mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Mereka belum itu. Belum melihatnya saja ketakutan mereka. Karena dia tahu dia berbuat jahat itu dia tahu. Ya, ini perbuatan
Kejahatan yang dikerjakan itu mereka mengetahuinya. Makanya mereka orang kafir itu takut terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Ya, mereka ketakutan di situ. Berikutnya, mereka orang-orang yang diadab tersebut atau orang-orang yang menerima catatan amalannya tersebut kemudian pastinya mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya kaitannya dengan perbuatan yang mereka kerjakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Ini pada surat Al-Mudaththir, kalau Ibu tengok di surat Al-Mudaththir, ini luar biasa. Ketika ya mereka pergi melihat kepada orang-orang ya jahat, dikatakan fi jannatin yatasaalun. Mereka orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Ya, mereka mendapatkan kenikmatan tersebut, kemudian mereka bertanya-tanya. Kepada siapa? Kepada kawan-kawannya. Fi jannatin yatasaalun. Anil mujrimin. Yang ditanyakan adalah tentang orang mujrimin itu bagaimana? Masalakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang mengerjakan salat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami tidak termasuk orang yang memberikan makan kepada orang fakir miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami berbicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Ya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan adanya hari kebangkitan. Hatta atanal yaqin, sampai datang keyakinan kepada kami. Jadi di sini kaitan dengan perbuatan mereka sampai dikatakan semuanya ini tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa berkaitan kematian, dosa berkaitan dengan siksaan, kebangkitan, ya, bahkan sampai memberikan makan fakir miskin juga tercatat. Ya, ini mereka diazab tersebut dengan sebab itu. Kemudian berikutnya, mereka orang-orang tersebut yang mendapatkan catatan amalannya besar ataupun kecil terlihat, terhitung semua, dan mereka menjumpai apa yang telah mereka kerjakan itu ya hadir di hadapan mereka. Ya. Berikutnya, ini sebenarnya agak beberapa panjang lagi. Ada hikmah tentang penyebutan sagiratan wala kabiratan. Kenapa disebutkan dosa kecil juga di sini? Cuma agak panjang sekali penjelasannya, ya, kaitan dengan hal tersebut. Nanti kalau ada waktu kita singgung ya. Ada 3, namun nanti saya sebutkan. Oke, kaitannya dengan la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ditinggalkan dosa kecil ataupun dosa besar kecuali dihitungnya. Terus kemudian pada ayat yang terakhirnya, ya, wajadu ma'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi siapapun. Ya, dan disebutkan dalam surat Al-Ahqaf misalnya, walikullin darajatum mimma amilu. Tidak dizalimi, artinya tidak ditambah, tidak dikurangi, baik dari pahala ataupun dosanya. Walikullin darajat, dan bagi setiap mereka itu darajat. Mimma amilu, dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Waliyuwaffiyahum a'malahum, dan agar ya kami sempurnakan bagi mereka amalan mereka. Wahum la yuzlamu, dan mereka tidak dizalimi. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi sedikit pun seorang pun dari mereka. Berikutnya, sama penjelasannya ahada, nakirah yang terdapat di sini adalah untuk menunjukkan keumuman.
Itu menunjukkan keumumannya. Berikutnya, ini wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dan ada hadis kaitan dengan hadis bitaqah. Mungkin ibu-ibu masih ingat hadis bitaqah. Pernah di penjelasan tentang syarah di surat An-Nisa kita sebutkan. Oke. Rasulullah SAW menyebutkan tentang hadis bitaqah. Ya, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah. Ya, pada hari kiamat nanti akan diteriakkan seorang laki-laki dari umatku. Ala ru'usil khalaik, di atas atau di hadapan seluruh makhluk. Ya, di hadapan seluruh makhluk. Di hadapan seluruh makhluk. Ah, ini ibu-ibu ini pengganggu nih dari tadi nih. Jangan dipegang. Sebentar. Tuh, ini yang mengganggu nih. Ini pengganggu nih. Semua tengok nih. Ini yang ganggu kita ngaji dari tadi nih. Jangan diambil kameranya. Sorry. Gak apa-apa. Lanjut. Jangan diambil kameranya. Yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti diteriakkan, ya, birajulin, seorang laki-laki dari umatku, ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk. Kemudian fayun syaru lahu tis'ah wa tis'una sijillan. Nah, ini hadis ini untuk menerangkan semua pembahasan kita. Ya. Kemudian diberikan bagi dia, disebarkan bagi dia tis'atun wa tis'una sijillan. Berapa catatan amalan itu, Bu? Yang kita dikatakan wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban. Diberikan bagi dia kitab. Oke. Kemudian yang di kita di sini wudi al-kitabu fataral mujrimin. Ya, mali hadzal kitab. Nah, kitab catatan ini berapa? Dikatakan fayun syarulahu tis'atun wa tis'una sijillan. Diberikan 99 catatan amalan. Ya. Diberikan bagi dia 99 catatan amalan. Kullu sujillin maddal basar. Setiap satu catatan itu sejauh mata memandang. Ayo, Bu. Kita memandang sampai pandangan kita sini sampai Al-Waha mungkin masih boleh tengok gitu kan. Mungkin masih boleh tengok kalau tak ada rumah. Ya. Jadi kita tengok gunung, masih sejauh mata orang memandang. Coba berapa kilo itu pandangan seseorang. Ini dokter yang mungkin pernah meneliti, lupa kita pelajaran biologi. Mata kita punya batasan, telinga kita punya batasan dalam mendengar. Jadi diberikan bagi dia 99 catatan amalan, kullu sijillin maddal basar, setiap satu catatan sejauh mata memandang. Tsumma yaqulullahu azza wa jal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal tungkiru min hadza syai'a? Apakah kamu mengingkari dari catatan ini sedikit pun? Ada yang kamu ingkari tidak? Ini catatan amalan kamu nih. Kan tadi kan diberikan kan dalam surat Al-Isra 13-14. Ini catatan amalan kamu nih. Apakah ada yang kamu ingkari dari catatan amalan ini sedikit pun? Ada tidak? Ada tidak di sini? Kemudian fayaqul, la ya Rabb. Dia mengatakan, tidak wahai Tuhanku. Ditengok jelas. Ada yang kamu zalimin sedikit pun di situ, apakah kamu mengingkari? Oh, ini tak ditulis nih. Aku pernah buat sini. Oh, aku tak pernah buat nih. Kenapa ditulis? Ada tidak? Kan begitu kan? Kemudian dia mengatakan, la ya Rabb, tidak ada wahai Tuhanku.
Fayaqul, Allah pun berfirman, adzalamatka katabatil hafizun, apakah malaikat-malaikat pencatat amalanmu menzalimi kamu? Ya, apakah ya malaikat-malaikat penulisku menzalimimu? Adzalamatka katabati al-hafizun. Ini malaikat yang ditugaskan untuk mencatatnya. Apakah mereka menzalimimu? Yang kamu kerjakan tidak ditulis, yang kamu tidak kerjakan ditulis. Kan begitu. Apakah dia menzalimimu? Fayaqulu la, tidak. Tsumma yaqul, kemudian dikatakan bagi dia, alaka udhrun, apakah kamu punya uzur? Punya alasan? Alaka hasanah, apakah kamu punya kebaikan? Fayuhabur rajulu. Ini kaitan dengan hadis bitaqah ini. Ini poin yang Bu ingat berapa jumlah catatan amalan tersebut. Maka ketika dia mendengar itu, apakah kamu punya kebaikan? Fayuhabur rajul. Sambil ketakutan seorang itu, fayaqulu, dia mengatakan, lah, sudah ditengok ini semua catatan amalannya sekarang sudah. Kemudian dikatakan, tidak. Ya, tidak. Dia sudah ketakutan ini. Fayaqulu bala, tetapi ada kamu punya catatan. Innalaka indana hasanat. Sesungguhnya kamu di sisi kami ini memiliki kebaikan-kebaikan. Wa innahu la zulma 'alaikal yaum. Dan sesungguhnya tidak ada kezaliman bagimu pada hari ini. Tidak ada kezaliman. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha, maka dikeluarkan baginya bitaqah. Bitaqah itu ada bitaqah. Ya, Ibu punya ID saja namanya bitaqah. Ini coba tengok ID ini. Kita punya bitaqah tuh. Ya. Ini ID namanya bitaqah. Coba kalau orang sini namanya bataka ya. Bitaqah as-sakhsiyah namanya di sini. Bitaqah as-sakhsiyah. Ini bitaqah. Ya, ini kartu. Dikeluarkan bagi dia satu kartu yang tertulis di dalamnya asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tertulis di hadapan di catatan itu seperti itu. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Qala fayaqulu ya rabbi ma hadhil bitaqah. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, catatan amalan bitaqah kartu apa ini? Ma hadhis sijillat. Coba ini bitaqahnya, Bu. Ini bitaqah yang hanya tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dalam riwayat yang lain hanya la ilaha illallah saja. Ini kalimat dua syahadat di sini. Bagaimana ya Rabb catatan ini dengan sijillat 99 catatan amalan yang satu saja sejauh mata memandang dengan satu bitaqah ini. Dia mengatakan mahadhi. Ya. Kemudian fayaqulu innaka la tuzlam, engkau tidak akan pernah dizalimi. Fatuda'us sijillatu fi kafatin, maka 99 catatan amalnya diletakkan dalam satu timbangan. Ya, di sini. Kemudian fatashatis sijillatu wa thaqilatil bitaqah. Diletakkan bitaqah ini di sini. Yang 99 amalannya keburukan semuanya diletakkan dalam sini. Ternyata fatashatil bitaqah. Ya, fatashatis sijillat. Sijillat ini ternyata langsung begini, kemudian wa thaqilatil bitaqah. Malah ini yang berat. Bitaqah ini yang berat. Padahal hanya tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau dalam riwayat yang lain hanya bitaqah yang bertulis la ilaha illallah. Dengan catatan yang 99 satu saja sejauh mata memandang. Nah, ini kita ambil bagaimana tidak ada kezaliman sedikit pun pada hari kiamat nanti. Tidak ada seorang pun yang dizalimi. Bahkan dalam hadis yang panjang kita pernah sebutkan dalam hadis Arba'in. Ibu tengok di hadis 35 kalau saya tak salah. Hadis yang panjang. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu wa yanbaqi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu pada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Dan seterusnya. Ini panjang sekali. Diharamkan kezaliman itu bagi semuanya. Kemudian sampai dikatakan setelah disebutkan ya ibadi, panjang sekali itu hadisnya. Ya ibadi innama hiya a'malukum, bagian akhirnya. Ya ibadi innama hiya a'malukum.
Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya dia itu adalah amalan perbuatan kalian. Uhsiha lakum, yang aku hitung untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku sempurnakan catatan amalan itu. Faman wajada khairan, siapa yang mendapatkan kebaikan dari catatan amalan ini, dia buka ternyata baik. Falyahmadillah, hendaklah dia mengatakan alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalik, ini firman Allah dalam hadis qudsi. Siapapun yang menjumpai selain itu, ternyata dijumpai adalah keburukan semuanya. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia itu menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan salahkan orang lain. Ya, salahkan diri sendiri. Ini berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tidak menzalimi siapapun. Ya. Oke, ini berkaitan dengan surat Kahfi ayat 47, 48 dan 49, berkaitan dengan hari kiamat, ditampakkannya catatan amalan dan tidak ada kezaliman sedikit pun padanya. Ya, tidak ada kezaliman sedikit pun padanya. Wallahu ta'ala alam. Kita ambil faedah daripada ya ayat ini, silakan dilihat. Yang pertama adalah takriru aqidatil ba'tsi wal jaza, ketetapan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Ya, ketetapan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Bi'irdiha ala masami'i al-munkirina laha, dengan menampakkannya di pendengaran orang-orang yang mengingkarinya. Ya, dan memperdengarkannya pada pendengaran orang-orang yang mengingkarinya. Oke, ini ketetapan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Dengan bi'irdiha, dengan menampakkannya pada pendengaran orang-orang yang mengingkarinya. Di orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan pembalasan itu. Yang kedua adalah yab'atsul insanu kama khalaqahu Allahu laisa ma'ahu syai'. Ya. Yub'atsul insan, manusia itu dibangkitkan. Kama khalaqahu Allah, sebagaimana Allah menciptakan dia, laisa ma'ahu syai', tidak ada baginya, tidak ada padanya sedikit pun apapun itu yang dia bawa. Hafian 'ariyan, dia tidak memiliki kaos tangan, kaos kaki, sandal. Ya, 'ariyan, tidak berpakaian. Lam yaqta' minhu ghaflatadz dzakar, dia belum disunat. Ya, dia belum disunat. Ini dikembalikan seperti itu. Yang ketiga, takriru aqidati kutubil a'mali fid dunya wa yaqa'iha ashabiha fi al-akhirati tahqiqan lil adalati al-ilahiyah. Ketetapan adanya ya keyakinan catatan amalan di dunia. Ketetapan adanya keyakinan catatan amalan di dunia dan bahwasanya akan diberikan kepada pemiliknya di akhirat. Ini adalah tahqiqan lil adalatil ilahiyah, untuk menegakkan keadilan ilahi. Ya, ini adalah untuk menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat, terakhir, nafyudz zulmi 'anillahi ta'ala wa huwa ghairu jaiz. Meniadakan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu tidak boleh, tidak pantas, tidak boleh ada kezaliman, tidak pantas bagi dia. Liginahul mulhaq wa adami hajatihi ila syai'. Liginahul mutlaq, ya, karena secara mutlak dia tidak butuh pada sesuatu. Ya, dia tidak butuh pada sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi siapapun dari hamba-hambanya itu. Ini ada 4 faedah yang bisa kita ambil pada ayat 47, 49 dan 48 dan 49. Dan nanti insyaallah taala kita sambung di ayat ke-50 kaitannya dengan ya bagaimana penciptaan Nabi Adam nanti insyaallah taala. Oke, ini mungkin yang bisa kita ambil. Apakah ada yang belum jelas? Ya. Apakah ada yang belum jelas? Boleh ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, kita tutup. Oke, kalau tidak ada kita tutup ya. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada
pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu bermanfaat, dan dengan mengetahui bagaimana kejadian hari kiamat nanti pada diri kita dan catatan amalan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya kemudahan dalam penghisaban nanti. Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Allah hisabkanlah kami dengan hisaban yang mudah. Demikian, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Terima kasih semua.